Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaquni ya ulil albab la'allakum tuflihun. Jamaah setia kajian Sabtu pagi putaran yang ke 100 ya Pak? Oh kurang siji, ditambah ora apa-apa lah. Kajian yang ke-99 berarti ini kajian istimewa. Karena angka 9 itu angka tertinggi. Maka Ega Veda Pratama juga nomornya 9. Sepertinya dia akan jadi ikon Indonesia untuk motor tri. Nah, mantu mboten Pak? Oh, mendel mawon berarti kayaknya orang paham. Pembalap motor tri seniki wonten Belanda, hari besok tarung sekarang di posisi 2, artinya urutan nomor 2 nanti kalau balapan. Jadi ngerti anu jere. Dia ngerti loh. Oke, maka jamaah rahimakumullah, kalau hari ini kita dihadirkan di masjid kita Al-Amin dalam acara spesial Sabtu bagian ini, pasti Allah punya mau dan punya kehendak. Ini betul Pak. Yang jelas panjenengan hari ini berarti Allah pengen panjenengan kita semua sehat lahir batin. Gimana? Lahir dan batin. Utamanya sehat batin. Sebab sehat lahir itu ada persyaratannya medang. Itu teka dalam maning. Tapi kalau sehat batin, panjenengan sudah sampai sini berarti jenengan sehat batin. Ada yang menggerakkan, yaitu Allah yang mencintai panjenengan. Karena sejatinya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang telah dititipi cintanya Allah dumateng panjenengan. Tergantung jenengan arep bales cintane mboten. Kalau panjenengan mencintai seseorang, lalu orang itu tidak membalas, namanya cinta. Jadi ngerti Pak? Berarti tahu kayak gitu. Sering tuh. Cinta bertepuk sebelah tangan alias boten mau ini kan posisi itu ya ampong. Lah kira-kira kalau Allah sudah menitipkan cinta, menyatakan cinta, terus orang ini nggak membalas, kira-kira sing kecewa manusia apa Allah? Ah benar, manusia nih berarti. Berarti pintar Pak. Mun sering ngaji ya Pak? Ya, alhamdulillah. Maka kalau kita hari ini hadir berarti sedang bersama-sama menggayuh cintanya Allah supaya panjenengan makin cinta kepada Allah. Kalau Allah nggak usah ditanyain kira-kira Allah cinta aku nggak ya. Allah itu sudah cintanya benar-benar, nggak ragu-ragu. Baik itu orang yang mungkin hitam warnanya, putih warnanya, hakikatnya mungkin yang hari ini jadi orang yang non muslim, sebenarnya dia sudah ketitipan cinta mau ketutup. Bu, titip karo tutup niku bedane napa Bu? Ibu deku. Bu, bedane titip karo tutup. Napa? Nah, kayak pinter maning kayak sering ngaji berarti. Titip karo itu bedane i karo u. Titip berarti ii, titip.
Karo tutup berarti tambah u, tutup. Tapi hanya u dan i saja itu efeknya luar biasa. Kalau ketitipan cinta, titip cinta sama Allah, Allah titip ke kita, lalu kita tutup, maka cinta itu akan mandul. Apa? Mati dan mandul. Kalau mati berarti apa, nggak bergerak, kalau mandul berarti orang beranak. Maka Bapak Ibu, kalau sudah merasa ketitipan, itu hakikatnya milik apa namanya? Milik apa? Pinjaman, ya pintar. Kenapa? Pinjaman. Berarti tubuh kita itu pinjaman apa milik? Pinjaman untuk ketitipan cintanya Allah. Kira-kira Pak, ibunya menung baik. Pak, apa titipan cinta Allah dumateng panjenengan? Loh, aja tambah pinter. Kenapa Pak? Titipan cinta atas pinjaman fisik adalah roh panjenengan. Apa? Roh itulah titipannya Pak. Loh, apa? Iya. Fisik kita adalah titipan, pinjaman, ya pinjaman dari Allah untuk menitipkan roh. Itulah titipannya sejatinya Allah atas diri manusia, adalah roh kita. Berarti dalam tubuh kita ada jasad dan ada roh. Oke. Mudeng mboten Pak? Aja mendelik baik ya, mudeng apa ora? Malah melolor balik nyong ya medeni nyong. Mas tenang, ampun stres, ampun tegang biasa mawon. Kalau kita jasad ini adalah pinjaman, maka jasad ini sebenarnya tidak langgeng karena dipinjem. Pak jenengan kagungan motor anyar, niku kan pinjeman. Wah leasingnya wis ora nek wis orang ngangsur 3 bulan kan dicabut. Berarti motor yang Anda yang kula niku pinjem walaupun bayar, tapi karena orang bayar dicabut, titipan. Demikian pula jasad kita. Saat jasad kita itu kontraknya habis, kira-kira panjenengan kontraknya pinten tahun mandi Pak? Suwe, kokoh banget, suwe. Padahal dari 3 dina mau, kan orang ngerti. Tapi intinya Bapak Ibu, kita semua harus sadar jasad ini adalah pinjaman. Apa Bu? Berarti anggar pinjam kudu badhe disuwun dumateng ingkang kagungan. Nah, dari pinjaman itu Allah nitip roh. Namine roh itulah. Roh itu setelah masuk ke dalam tubuh kita, itu akan berubah menjadi apa yang namanya nafas. Apa? Nafas. Roh itu sebelum masuk ke tubuh kita, setelah masuk tubuh kita namanya nafas. Apa Pak? Nafas. Apa itu nafas? Ambekan. Gimbok? Ibu-ibu ambekan apa sabek roh-rohan? Ambek. Coba Pak. Jenengan niku dugi mriku karena ambekan, Mbok. Jajan yang menjelaskan ambekan dugi mriki mboten. Ya ora bakalan. Ambek itulah nafas kita. Nafas kita itu bersemayam pada kolbu kita. Kolbu. Maka yang sang pemilik kolbu adalah Allah. Dongane pun apal Mbok. Ya muqallibal qulub sabit kolbi ngaladini. Nah berarti seniki pun genah. Titipan Allah berupa roh masuk dalam jasad kita menjadi nafas. Nafas itu bersemayam dalam kolbu. Kolbu itulah yang Allah gerakan lewat kolbu itu. Jadi roh kita oleh Allah digerakkan lewat kolbu. Mulane onten
Telu apa ya? Kolbun itu kan telu. Siji setunggal kolbun marid, kolbun mayit. Nomor dua kolbun marid. Yang ketiga kolbun salim. Nah niku. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah. Diterusna. Illa man atallah biqolbin salim. Tidak ada bermanfaat, la yanfa'u malun, hartamu, banun, anakmu, illa man atallah, kecuali Anda kita menghadap Allah besok di akhirat atau nanti biqolbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, berarti kolbun itulah tempat Allah mengontrol. Bahasa seniki nopo? Angger jenengan sini kan nonton istilah nonton chip pengontrol kan. Ceritanya wingi Tio niku mobilnya dititipi chip. Ah itu. Chip nopo? Ngontrol kita kan ngendi agi ngapa seniki wonten mawon nek panjenengan kagungan mobil anyar kok kepengin aman maka didaftarkan untuk diberi chip untuk ngontrol mamane ibune kan GPS bener ibune mau bapaknya mari iki dideleng mari pasar manis ngaji ya wis bali ayem nah cuma di maning mari kita mall nyuting orang diajak nah Allah itu mengontrol kita lewat kolbun kita. Tapi Allah bukan atau tidak serta-merta mengontrol sampai detail. Tapi kita diberi apa yang namanya irodah. Manusia diberi irodah yang namanya akal. Oke. Kolbu dan akal ini adalah dua sejoli dalam tubuh kita yang saling menguatkan. Panjenengan tindak mriki karena akal apa anak kolbun? Gerakan akal apa gerakan kolbun? Ajakan akal apa ajakan kolbun, Bu? Ayo. Kolbun. Nek akal kira-kira nek jenengan nganggem akal kira-kira apike maring al-amin apa maring alunadun? Pinter. Terus nyate, esuk nyate. Kalau kita nuruti akal, maka sebenarnya kita enggak betah di Masjid Al-Amin. Apa maning ketemu munji maning lah. Ketemu gue maning, ya kan? Nah, maka saat akal itu digerakkan oleh kolbu, disitulah cinta Allah yang bergerak. Saat panjenengan memilih ngaji, memilih hadir di sini, di situ Allah menitipkan cintanya. Maka ibu dan bapak, cinta itu bersemayam bukan di akal, tapi cinta bersemayam di hati. Mulane anak love itu lambang hati. Gimana Pak? Jenengan ini baca cimbok buka hati sapi. Mbok love mbok. Nggih wis ndeleng ngapurung. Tuh. Bentuknya itu love, ya bentuk kayak hati lah, ya gedung waru lah gampangannya lah. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang saya cintai, yang saya hormati, disinilah letak kebesaran Allah. Menitipkan hati adalah tempat tumbuh kembangnya cinta. Mau jadi baik ya di hatinya, mau jadi nggak baik ya di hatinya. Hati saya genah kan Pak? Sipun? Inna fil jasadi mudghatan. Idza soluhat jasadu kulluhu fa idza fasadat jasadu kulluhu wa ya ala wa yal qalb. Jadi di dalam tubuh kita ada segumpal darah, yang darah itu kalau baik semuanya jasadnya, kalau buruk jasad jadi buruk. Apa itu? Al qalb. Nah, tadi qalbun itu tempat di mana Allah menitipkan nafas menggerakkan.
nafas juga bergerak di pikiran. Maka kolbun juga sering dikatakan pikiran-pikiran manusia. Oke. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ibu-ibu mandan mumet apa mandan ngantuk? Ini masalahnya. Agar wis dermemel kok jenuh dari tetep ngantuk. Ah, berarti kolbune niku lagi mlaku-mlaku. Oke. Siap dilanjut? Baik. Kita naik ke ayatnya untuk menunjukkan bagaimana potensi potensi cinta itu. Karena di dalam tubuh kita ada kolab, kolab itulah tempat bersemayamnya cinta. Oke. Baik, kita ulangi. Allah menitipkan iman kepada kita, maka itu tanda cintanya Allah kepada kita. Nih. Oke. Kemudian dari kolbu itu bersemayam cinta dan benci. Kalau Bapak Ibu di hati ada kebencian, ada cinta, ada dendam, ada rindu, ada senang, ada suka, ada berbunga-bunga, ada yang berduri-duri, ada yang mesem, ada yang merengut. Kira-kira ibu-ibu pos sekarang itu lagi berbunga-bunga, cinta berkembang, atau lagi mesengut berduri-duri? Dua-duanya ini yang kontradiktif itu ada di tubuh kita. Maka Bapak Ibu, panjenengan punya remote control. Halo, napa? Pak jenengan mbok TV-ne wonten remote. Remote urip apa mati maksudnya? Malah mati. Berarti mati kurang baterai. Berarti ganti baterai, Pak. Nah, saat jenengan itu sudah pegang remote, mau lihat TV, bal-balan, dikorong dicek-cek, oh bisa. Nah, tubuh kita ini, hati itu adalah remote control kita. Pikiran itu adalah remote control kita. Maka jangan serahkan remote control kita kepada orang lain. Halo Bu, Bu, maksudnya ngertos mboten? Remote control kita jangan diserahkan ke orang lain, ngertos mboten? Kayaknya urung medang pancen lembut. Remote-nya jadi kurang baterai. Maka Ibu Bapak, remote control kita jangan serahkan ke orang lain. Kalau remote control kita diserahkan ke orang lain, maka jenengan akan selalu jadi bahan permainan. Gimana? Contohnya pripun Pak Kunjigi? Contohnya kayak gini. Dulu saya ya, maaf Pak, timok anak sing tersinggung ya, syukur sih ya orang lah. Wis pada sepuh-sepuh kan orang tersinggungan biasanya. Apa malah tersinggungan? Contohnya kata sedikit. Ibune kan wis dipeling Ibu, angger esuk nyong gawe kena kopi. Ya. Angger esuk. Qadarullah dina niku ibune senam. Jadi orang gawe kopi. Ibune ora taren alias ora pamitan. Terus bapaknya jeruk ngaji urung anak kopi. Kira-kira biasa anak kopi orang anak kopi pripun Pak? Besenggut apa cemberut? Cemberut Bok, besengut Bok. Terus jenengan ngopi nggone tanggane. Sebab ditelepon, Pak Dullah, apa? Nggonku nggih, aku duwe kopi asli Lampung. Wis kebeneran banget iki kan. Nyong suwe banget ora menikmati kopi Lampung. Nate Pak, kopi Lampung. Hah? Nate Mbok? Nek urung ya ora penasaran pada baik. Ini nek kopi. Terus bar dugi mriko ngobrol kan, jan kebeneran nggih Pak Dullah. Aku jan agi jengkel karo bojone, ya Mbok. Cerita. Kenapa sih? Lah biasanya ngopi malah ki wis ora nggawe kopi, ora pamitan bubaring ndik ya. Di WA ora dibalas. Tambahake mboten? Tambahake kan? Oh, cerita. Nambahi Pak Dullah, pancen bojone kok lho
tambah mani, kenapa? Lo pikir mari warung mau ngelek-ngelek kok sebagai bojo, tambah mani. Wah, akhirnya apa? Beda-beda double. Nah, ini yang dimaksud remote control jenengan disetir oleh orang lain, oleh istri panjenengan. Halo, ampun mendelik Pak. Tenang Pak. Tenang. Artinya kalau ada hal perangsang atau stimulus dari luar, lalu kita merespon secepatnya, maka jenengan diremote oleh orang lain. Umpama jenengan hari ini dapat teh, kepengen kopi, pripun Pak? Mededek ora? Saat yang dibutuhkan jenengan tidak datang, tidak ada, sudah saya remote sendiri, alhamdulillah. Wis, Bu, maaf ya, nyung gawe kopi dewek. Ibu orang anak ngomong dewek. Bu, maaf ya, hari ini spesial untukmu, silakan. Olahraga, apa ngapa-ngapa, aku mau bikin sendiri. Siapa ngerti lebih enak, langsung maring kamar mandi. Ngerti? Ya, maksudnya jenengan bok, kamar mandi, berarti nggak kenal berarti kan. Langsung ke dapur bikin kucek. Ya kan? Wis. Terus sekarang bilang TV ini bal-balan Indonesia melawan ya Kamboja. Nah, lagi menikmati seruput bojone teka. Sebab remote nang aku bojone teka. Alhamdulillah. Pak, maaf je, aku urung kober gawekna kopi, aku mau ditelepon diajak senam, nyung ya ora pamitan. Terima kasih cintaku, I love you, tenang. Dipun. Remote-nya di sini bukan di sana, tapi agar langsung kayak gue ya, orang kayak gue ya, kapan panik kayak gue ya, awas loh. Berarti sana yang remote kita. Paham betul Bu? Tinggi paham apa orang? Enggak gitu, gak ada orang. Paham kan? Nah, jadi kita yang remote sendiri, jangan sampai ada bojone teka gara-gara kopi, jenengan marah-marah, berarti jenengan diremote oleh keadaan, oleh istri panjenengan. Paham betul Bu? Ibu ini ngomong, lah, orang bakal ibu ini kan. Ibu ini sing komen. Maka mari Bapak Ibu, inilah sejatinya hati kita. Harus bisa mengendalikan emosi kita. Mantuk-mantuk kan? Paham betul Bu? Pak? Oke, kalau hari ini panjenengan suasananya sedang kacau balo, sudah saya nggak mau kacau apalagi balo. Sebab apa basing balo ora enak. Lalu apa? Saya ngeremot sendiri. Saya mau happy, saya mau senang. Gitu. Saat jenengan ngeremot sendiri, bikin happy sendiri, di situ panjenengan naik apa? Imunnya naik. Apa? Sel dalam tubuh, Pak, ke intermezzo. Saat jenengan happy, bahagia, sel yang jumlahnya 50 triliun, kaget Mbok? Kaget orang? Sel jenengan itu jumlahnya kurang lebih malah orang kurang 50 triliun. Gue MBG, nek duit. Gue rebutan bener. Apa-apa ini pengen apa hard, fakta wis langsung. Jadi apa-apa, jadi jamaah, jadi apa-apa, jadi wah macam-macam. Di tubuh kita ada 50 triliun sel. Bapak Ibu, saat sel panjenengan happy, bahagia, ngeremot sendiri, ngatur sendiri, maka sel itu ngomong, saya dukung, saya dukung, saya dukung. Atau itu. Tapi saat jenengan diremot orang lain, langsung kelemberek. Apa yang terjadi? Mulane angger bojone, mau garwane orang gawe kena meteng jenengan kesuh, makan jenengan lemes lah, nyopora maning-maning lah, akhirnya loh ini. Gimana Pak? Kayak gitu. Makan jenengan sedang diremot oleh orang lain atau oleh di luar panjenengan. Maka saat jenengan menerima teh, ya Allah, syukuri.
Ini loh yang saya butuhkan. Walaupun hanya teh, tapi jenengan gembiranya melebihi susu. Melebihi amadu, senengnya. Maka tubuh kita yang 50 triliun selnya itu akan merespon, saya bahagia, saya dukung, saya setuju, saya akan bikin kamu sehat. Maka saat panjenengan merasa sehat, merasa kuat, merasa bahagia, sing maune aras-arasan dadi semangat. Ini betul Pak? Itulah. Oke. Maka Bapak Ibu, mari kita menjadi autopilot. Apa? Nopo autopilot. Iya, kita harus mau bahagia saya. Orang lain, saya ini maaf ya Bu, maaf Bu. Biasanya kalau ini ibu-ibu tapi ya maaf ini mungkin mau saya salah mungkin. Kalau ibu-ibu larang hati utawa kecentok atine, gue 10 tahun dulu hilang gimana? 10 tahun udah hilang. Ketemu maning kae. Gara-gara kae nyong dadi kaya kiye. Gara-gara kae dadi kaya kiye. Ketemu maning tanggane. Ki wong kita maning langsung aja. Wong kita maning. Wis. Terus paring pasar, ketemu wong dodol. Rika dodol maning, jadi bangkrut. Orang doa kena malah, oh pancen. Supatane kowe bangkrut maning coba. Kalau di dalam diri kita masih merasa ada dendam, masih merasa ada emosi-emosi yang melekat, maaf ini. Berarti panjenengan sedang melakukan bunuh diri. Loh, Pak, orang mati? Iya, orang mati. Bukan bunuh diri fisiknya, tapi membunuh cinta Allah. Karena tubuh fisik kita dan roh nafas kita tidak diciptakan untuk membenci orang, tidak diciptakan untuk dendam kepada orang, dan juga tidak diciptakan untuk menjustifikasi orang, menghakimi orang. Bukan. Tapi tubuh fisik kita bersama nafas kita adalah untuk rahmatan lil alamin. Aja ngalamun. Rahmatan lil bukan ngalamun. Anak ngalamun pripun, Pak? Ya lo. Oke. Maka Bapak Ibu, mari titipan Allah yang berupa nafas dan cinta itu jangan dikasih bumbu kebencian. Tapi apa? Kita selalu kalau mendapat respon jelek, kalimatnya harus muncul Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pokoknya Bapak Ibu, saat panjenengan itu di posisi tidak cocok, jangan komentar dulu, diem, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit betul Bu? Pripun? Menengrit, diam, jangan respon, diam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Umpamanya panjenengan, wow, ya, contohnya wow, kopi orang anak, menduani mboten nonton. Langsung, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Berarti hari ini aku bikin kopi sendiri. Langsung autopilot. Langsung kita ngatur sendiri. Terus ibunya kondur kan langsung. Yang maaf banget nyugawe kopi dewek. Alah nyusin dalu ngapura Pak, nyuk kelalen. Nah, indah mboten Pak? Indah. Kira-kira gelut mboten? Ya gelut paling nang kamar kayak pada gelut. Inilah indahnya. Ya bisa lah. Oke ya. Baik, kita cek di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 100 berapa tadi ya? Al-Baqarah 165. Ya.
165. Ini wis mendekati akhir sih, jadi jenengan sambil medang orang apa. Tapi pun angsal kok Pak, sudah masuk nanti. Sip ya. Baik. Bapak Ibu, pirengaken Al-Baqarah 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadai yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Surat Al-Baqarah 165. Di antara manusia, nih artinya, di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ya. Alhamdulillah keduman Pak. Terima kasih. Loro maning karo teh. Makasih. Oke. Ulangi. Dan di antara manusia, berarti di antara tok nggih, mboten sedaya lho, ini di antara tok. Ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Terus, adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab di hari kiamat, ya bukan di kiamat toh, ya di sekarang di dunia juga bisa, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka nyesel. Nah, itu Pak, jenengan nate mboten bar kesuh nyesel nate mboten. Bu karo medang. Jenengan nate mboten kesuh karo bapaknya terus nyesel. Duh, nate mboten? Mosok sering ya. Berarti sering kesuh, Bu. Nah, ini di akhirat kata Allah bahwa jika mereka melihat azab, ya, bahwa kekuatan itu semua milik Allah, pasti mereka nyesel. Aduh, ngerti mikir aja kesuh. Jadi, Bapak Ibu, bila kalimatnya gini, secara gampang. Kalau kita mengedepankan cinta kepada Allah, semua karena cinta kepada Allah, maka tidak ada kebencian apapun, menjadi sebab apapun, tidak ada setitik pun untuk masuk kebencian. Jika panjenengan tidak suka, kira-kira snack isinya pinten Pak? Loro apa telu? Kali. Di antara dua ini kok anak mboten suka. Wonten? Ya mungkin sing diabetes kan mungkin orang seneng mungkin, atau mungkin sing lagi puasa kan nyong ora seneng, lagi puasa malah diwewe wedang. Mboten usah muncul-muncul karo sing gawe wedang. Malah mengko sing gawe wedang dadi orang cemburu, ngesuk maning orang tekan kan. Saat panjenengan tidak cocok, sudah sampaikan terima kasih Allah, tapi ini aku nggak suka, aku infakkan ke yang lain. Kira-kira dengan menjenengan, Mas, maaf ya, nyong lagi puasa, tak pengen jenengan. Seneng buat sinten mriki. Seneng, karena apa? Diberikan karena cinta. Wis karo mesam-mesem, bahasane api, kromo alus soloan. Tapi sebaliknya, kalau kita meresponnya dengan bukan asyaddu hubbalillah, bukan cintanya kepada Allah,
maka pasti akan mendelik. Apa orang melek itu, Pak? Gena-gena kesel, buru-buru wedang, buru-buru kopi, bening burung anak, duitnya paling di, oh ini jajal. Itu diucapkan dengan kalimat-kalimat karo mendelik, Pak, ibunya langsung kriut, Pak. Gimana, Pak? Jangan pernah kita melakukan itu kepada istri kita. Apalagi itu adalah yang kita paling cintai. Mok nang dunya niki mok sing paling dicintai bojone mok, Pak. Tapi temriki di sini katakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Artinya cintanya kepada istri sebab krono cinta marang Gusti Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saat panjenengan cerita lama lagi, maaf nguna. Saat jenengan menikahi pasangannya, baik ibu berjodoh dengan suaminya yang baru, nembe jagong, jejeran, atau pengantin laki-laki saat berdua dengan istrinya yang baru, kira-kira Bapak Ibu sadar mboten bahwa saat akad nikah selesai, panjenengan itu bukan sedang menikahi fisik tubuhnya. Bukan. Saat kita menikah itu bukan saja menikahi fisik tubuhnya supaya dua anak. Oke, bojone ayu banget, pamer karo sing tanggane, karo kancane. Bojone ayu banget. Kayak niku keturune ayu-ayu, nyumane gagah banget. Menikah itu bukan hanya pengen untuk berkembang biak, bukan. Tapi menikah itu juga sekaligus harus berkembang baik. Artinya apa? Kalau kita menikah hanya menikah fisik tubuhnya, menikahi keayuannya, menikahi kegagahannya, menikahi dompetnya, menikahi hartanya, menikahi rumahnya, menikahi perusahaannya, di situ berarti baru nikah zahirnya. Maka sejatinya Bapak Ibu, orang yang telah menikah atau akad saat itu bukan hanya jasad fisiknya yang nempel di tubuh kita, dipeluk, dicium, bukan. Tapi sekaligus menikahi psikisnya, jiwanya, mentalnya. Yang mental istri kita atau suami kita sudah dipengaruhi oleh bapaknya, ya mboten? Oleh ibunya mertua maksudnya. Kira-kira psikis istri kita yang baru atau suami kita yang baru, kira-kira nun sewu, klop mboten enggane ngertos akhlake utawa ngertos watek-wateke sing wadon atau watek-wateke sing jaler, nek ngerti kira-kira enggane ngerti beneran dilanjut mboten di bobojoan. Wah, ternyata ya jan aku ndelung didelung. Allah tidak menampakkan itu. Artinya kita Bapak Ibu bukan hanya kita senang kepada fisik, tapi sekaligus juga kita psikologis, si istri kita, psikologis semua kita harus dinikahi juga. Dinikahi wataknya, dinikahi iskai lah, jangan urung minum apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dinikahi temperamennya, iya. Dinikahi apa lagi? Dinikahi bapak mertuanya, juga dinikahi. Apa ya? Watake mertuane mbok otomatis ya kepreman nih yang jadi mertuane ya kudu akan kayak gitu. Semua itu harus melekat sepaket. Maka saat pas 3 bulan watak istrinya asli, aduh, jangan ternyata kayak gini ya, nggak boleh.
Serahkan sama Allah, minta petunjuk kepada Allah. Maka Bapak Ibu, istri kita itu harus juga melekat, kita mengawini, menikahi psikisnya. Maka bukan hanya kita mendapatkan bertujuan untuk berkembang biak, tapi juga kita harus yakin untuk berkembang baik. Berkembang biak dulu apa berkembang baik dulu, Bu? Ulangi, Bu. Berkembang baik dulu apa berkembang biak dulu? Kudune. Nyatane? Ya, Mbok. Maka Bapak Ibu, oke, ini berkeluarga. Nah, sekarang secara individu. Kira-kira panjenengan saat ini masih terus berkembang biak apa masih terus berkembang baik? Panjenengan berkembang biak mboten, Pak? Ya berkembang biak lah. Apa yang berkembang biak? Amal-amalnya. Niku lho, Pak. Dari mana? Setelah kita berkembang baik, maka akan berkembang biak, amalnya makin banyak, makin banyak. Saat panjenengan melakukan semuanya karena cintanya Allah, maka panjenengan berarti tauhid imannya makin kuat. Sebab nyuwun pangapunten. Orang yang berkembang biak saja, maaf ini ada yang tersinggung. Kalau kita hanya mengendalikan berkembang biak, maaf ini, tersinggung ini sekali lagi. Ngode, nyari duit, nyari harta, nyari kedudukan, saat ada panggilan Allah, nanti dulu, nyong lagi sibuk. Ini karena terlalu memfokus berkembang biaknya. Saat punya anak, saking cintanya kepada anak itu sampai lupa kepada panggilan Allah. Cintanya kepada istri, infak. Infak, bojone be kurang, anaknya be kurang. Sampai jadi orang pelit karena apa? Mengedepankan berkembang biaknya. Anak bisa jadi kita pelit, istri bisa jadi kita pelit, bahkan kadang-kadang anak dan istri menjadikan kita lupa kepada panggilan Allah. Setuju? Setuju? Apa mantuk-mantuk? Saat panjenengan itu melakukan itu semua, karena cintanya bukan kepada Allah, cintanya kepada berkembang biak, maka di situ Allah jadi nomor 2. Menjadi apa? Lawan. Menjadi tandingan. Di atas tadi kan, di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Apa itu? Itu tadi. Nafsunya disembah. Hawa nafsu disembah. Adam dan Hawa. Bapak Ibu kan Adam. Hawanya siapa? Istri. Ya, nggak salah sih. Dalam tubuh panjenengan, Adam dan Hawa adalah diri fisik, Hawa adalah keinginan panjenengan. Keinginan Hawa, ya nggak sumuk, Hawane nopo Pak? Hawane sumuk. Keinginannya. Oh, dia ngerti. Dia orang dulu benar. Contoh loh. Orang semenyat. Oke, kedua, jenengan ngelak, Hawane ngelak, kepengen nopo? Wis ana nggih. Kencot. Hawane nyung kencot toh apa? Iya, Mbok. Adam jenengan iku Adam. Fisik kita. Hawa itu apa? Keinginan kita. Lapar, iya mengko, bareng ngaji, tenang baik. Saat kula panjenengan itu mengedepankan keinginan, Hawa itu dikedepankan, maka ilahun itu jadi ilahun. Jadi keinginan itu adalah ilahun. Napa, Bu? Paham kan? Keinginan itu ilahun, ilah. Apa itu keinginan?
apa saja. Keinginan itu apa saja? Jabatan. Wah, aku pengen jadi sugih lah. Ini aku pengen anaknya jadi dokter lah. Saya kepengen punya jabatan tinggi lah. Itu kan keinginan. Untuk meraih keinginan itu sampai ilah-ilah itu akhirnya lupa kepada Allah. Maka di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang disembah itu keinginannya, yang dituruti itu keinginannya, ilahnya. Oke, surat Jasyat ayat 23, ayat 43. Napa? Afaro'aita manittakhadhu ilahawahu. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Yo, kan? Ilahu hawahu. Hawa nafsu sebagai Tuhannya. Maka Bapak Ibu, orang pelit, ini maaf mbok-mbok lah. Kenapa pelit? Karena dia menyembah harta. Takut miskin. Orang sombong itu apa? Takut orang lain nggak menghormati, jabatannya hilang, tidak dihargai, ada kesombongan. Orang dendam, kenapa? Saya orang darah biru. Konten bentar sedikit darah biru. Mereka konten merah kabel loh. Masa darah biru lawan darah merah gitu lah. Itu kesombongan. Orang yang dendam. Maka Allah tegaskan di dalam ayat selanjutnya, adapun orang beriman asyaddu hubbalillah. Ini titiknya. Karena apa? Di dalam diri kita telah dikuasai oleh Allah mutlak. Kita punya anak karena saya cari duit, karena ini adalah perintah Allah untuk membesarkan asma Allah, maka anak saya itu titipan, maka harus seperti Allah telah contohkan lewat Rasulullah. Asyaddu hubbalillah menjadikan kalau saya dititip harta, saya sedekah, saya infak, karena ini perintah Allah. Walaupun Allah sudah menjamin kalau sedekah ganti yang lebih baik. Tuh. Padahal Allah sudah menjamin kalau kamu sedekah ganti yang lebih baik. Tapi kenapa mau pelit ya? Enak. Dunyanya siapa nggak pelarakan, kan? Bahasanya kan nggak pelarakan. Seolah-olah bahwa dia milik sendiri. Maka Bapak rahimakumullah, asyaddu hubbalillah untuk apa? Supaya kulo panjenengan tidak menyesal. Ngerti ya kayak kiye. Ya. Kapan menyesalnya? Saat panjenengan terjadi crash. Jabatan masuk bui. Korupsi sehari 1 triliun. 1 miliar. Ya mau? Coba. Sebulan 30 miliar. Setahun, tapi cekal masuk bui. Kira-kira bahagia? Saat Allah tidak dinomorsatukan, maka kekayaannya yang jadi tandingannya Allah itu hanya akan menjadi duri, hanya akan menjadi kegelisahan-kegelisahan. Maka Bapak Ibu yang hadir ini kan wajahnya wajah-wajah yang sendu. Wajah-wajah yang sendu atau sendu? Loh Pak? Apa gue? Kenapa? Tidak ada beban. Nggak ada beban. Orang yang ngaji itu mesti orang-orang yang sudah tidak punya beban. Kenapa? Semua sudah asyaddu hubbalillah. Allahu samad, semelek sama Allah. Semelek kertas Pak? Semelek. Pasrah. Ya jelas kalau jelas umurnya 70. Wis sewidak arep ngendi maning wis pasrah bae. Garing golek sangu. Maka tepat panjenengan di sini. Sambil apa? Bertumbuh. Maka
Bapak Ibu, yang terakhir, closing terakhir, berkembang biak dulu sebelum, kebalik. Berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Niku, surat apa bau? Al-Isra ayat 6 namanya. Jika kamu in ahsantum, baik, jadi orang baik, berkembang baik, ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu ya kembali ke diri kamu. Jadi, loh, kalau Allah sudah mengatakan ahsantum ahsantum li anfusikum, ya nggak usah baper. Aku tah orang maning-maning lah, wis gawe apik malah nyong delek-elek. Sudah. Kalau kita berbuat baik orang lain nggak nganggap kita baik, nggak usah baper. Apa Bu? Nyuwis kesel-kesel malah domong. Kan baper namanya. Ngaji, ujarku nyung makat gasik, malah pengajian domong baik. Kan baper. Ningguin nyung ngaji, kan baper. Sudah. Kalau kita sedang berkembang baik, ingat ada rumusnya, yaitu apa? Bertumbuh, jiwanya bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Jiwanya. Yang harus dimatikan adalah irinya, yang harus dimatikan kesombongannya. Maka Bapak Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, biasanya nggih napa Pak? Nek konten kalimat niku. Gue sing kadang-kadang tadi. Saat panjenengan midanget inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa sing mati? Padahal Bapak Ibu, ilaihi rajiun itu artinya mengingatkan kita, sebelum kamu kembali ke Allah, sebelum kamu mati, coba belajar matikan dulu. Ya. Yang tidak sesuai dengan asaduhu balillah. Apa yang dimatikan? Ego dimatikan. Nafsu jelek dimatikan. Matikan semua. Bahasa kurbannya tadi kemarin saya ingat lagi, saat jenengan nyembelih kurban hewan, maka watak-watak itu dimatikan. Maka belajar mati adalah belajar mematikan kejelekan, bertumbuh menjadi tumbuhan kebaikan. Lalu berbuah menjadi buah kebaikan. Orang lain tidak usah cari validasi, tidak usah cari aleman, pujian orang lain, tapi mari bertumbuh menjadi pribadi yang senang berbuat kebaikan. Teruslah menjadi orang baik sampai iblis itu males goda panjenengan. Halo? Terus jadi orang baik, menjadi berkembang baik sampai iblis itu males goda. Wah, percuma goda jamaah al-amin. Digoda anak orang pasah, itu berarti jenengan sudah berkembang baik. Nanti berkembang biak, tumbuhan itu akan banyak sekali buah-buahnya. 701. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat walaupun panjenengan yakin banyak yang dirasa, tapi kalau sudah asaduhu balillah, rasa lain tidak ada kecuali senang dan bahagia. Baik, ada pertanyaan? Sebagai Pak Topo, anak sing takon Pak Topo, boleh? Oh silakan, 2 tok ya, monggo Pak. Ya boleh. Bagaimana? Lah gue, pripun Pak, benci dan dendam kok kudu ilang. Memang betul. Bismillah. Terima kasih Pak. Benci dan dendam itu adalah semua sudah paket ya. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Benci dan dendam jangan dihilangkan. Itu akan melekat terus. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengubahnya. Bahasanya kayak membelokkan dari kebencian kepada seseorang, lalu kita belokkan. Kenapa benci? Pertama kan mesti sebabnya benci. Aku wadah karena wateke, itu kan ya. Lalu kita kelola. Oh, orang ini wataknya jelek. Oh, berarti nyong saya harus sabar untuk menerima wataknya dia. Saya harus sabar.
Wah, ini orang ngeyelan, domongi angel. Ya sudah, saya sudah mengingatkan. Berarti saya harus lebih baik dari dia. Maka dendam itu akan hilang saat panjenengan itu dalam diri kita bicara sendiri. Ngapain aku dendam? Toh dendam itu adalah duri dalam diri kita. Kalau nggak diambil, maka dendam ini akan terus menjadi duri, akhirnya berurat akar, menjadi bahasa penyakitnya itu infeksi. Setelah infeksi kan merah, akhirnya gampang kesuh, mudah jengkel. Satu. Yang kedua, untuk menghilangkan, untuk meredam dendam dan benci, kembalikan ke Allah. Aku cinta Allah, semua karena Allah. Kalau dia begitu juga karena Allah. Wong daun yang turun malam hari di tengah hutan, Allah juga tahu. Apalagi jiwa dia, mesti Allah tahu. Doakan, ya Allah, semoga dia lebih baik. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar aku menjadi orang yang sabar. Maka saat ada orang kita nggak suka, maka belajar sabar. Apa sabar? Tetap di posisi Allah. Jadi benci dan dendam itu kita kelola supaya kita menjadi baik. Kira-kira onten suami benci kali bojone sing wadon. Tidak boleh. Bukan nggak boleh. Kenapa? Karena istri atau suami adalah teman untuk bertumbuh baik. Ulangi. Suami dan istri kalau ada clash adalah teman untuk bertumbuh baik. Maka apa? Jangan nyari-nyari kesalahannya. Halo? Yang bikin akeh sing digoleti kesalahan tok. Kesalahannya 2, kebaikannya 10, hilang kebaikannya. Begitu ya, Bu? Cari kebaikannya. Itu yang ketiga. Jadi mencari kebaikannya saja. Nanti kan lama-lama dendamnya hilang. Oh iya, kayak adikku yang tahu aweh mari nyong duit 10 juta, lanyong sik ora wadeh lah. Terus begitu. Wah, aku boleh tahu tabrakan adine nyong sing nulungi, masa nyong benci ora adine. Wong adine ya sayang nyong bae sing ndablek iki lho. Kita jelekkan saja diri kita. Oke ya, Pak? Sip? Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Untuk menjadi bagaimana cara mensikapi orang untuk samawa di hidup ini. Oke. Samawa nggih. Apa niku samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Bismillah, Bapak Ibu. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah itu dalam konteks Al-Qur'an itu kan tujuan atau goalnya. Mana mungkin bisa sakinah, bisa mawaddah warahmah. Nah, ini kan untuk meraih itu kan butuh perjuangan. Maka Bapak Ibu, yang pertama harus disadari adalah kita itu bukan menikahi fisik jasadnya, tapi sekaligus menikahi watak-wataknya, menikahi mertua-mertuanya, sikap mertuane, ya Pak? Lalu apa? Sebagai rijal qawamu 'alan nisa, maka seorang suami harus pinter dulu, lebih paham dulu supaya bisa mengarahkan mendidik istrinya, anak-anaknya. Lalu diberi pengertian bahwa saat kita itu melakukan ajab qabul, sadari disitulah kita sedang belajar bersama, bertumbuh bersama, melakukan sebuah interaksi yang sama. Pasti akan ada jelek, akan ada baik. Di situ baik kita alhamdulillah, jelek juga alhamdulillah apa? Yuk kita berbagi bareng-bareng. Yang ketiga, kita mengedepankan azas kemufakatan. Apa kemufakatan? Akad itu harus kita cegah. Jangan baru misalnya ya, baru jelek sedikit, marah sedikit langsung. Wah, kita terus namanya loro maning kotak talak. Jangan gampang.
nggak boleh. Kenapa? Kita sedang belajar bareng-bareng. Sadari suami bahwa istri yang mungkin belum cocok adalah alat kita untuk bertumbuh dan belajar bersama-sama. Jadi nggak gampang ngomong, lah kalau jelek terus, ya diajak ke Al-Amin. Sini, ngaji, gitu ya Bu. Ya, karena kan sudah di Al-Amin kan jadi ngaji. Mungkin begitu, nanti Pak Top bisa nambahkan, karena beliau termasuk pakar konflik rumah tangga. Terima kasih teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Saya yakin Bapak Ibu pasti sedang bertumbuh jadi orang-orang yang berkembang baik. Yang pangapunten, nasunullah Bapak Tungkori, Bapak Silminin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini yang banyak menyinggung tentang kehidupan kaitannya dengan bagaimana kehidupan rumah tangga yang ingin mencapai sebuah kebahagiaan. Jadi disebut pakar doa. Jadi kalau yang namanya samawa itu kan keinginan, cita-cita dan harapan. Semua orang kan kepengen ideal hidupnya. Ya, ideal yang Islami yaitu mawaddah warahmah, bahagia dan penuh dengan rahmat. Ingat bahwa untuk mencapai itu, karena itu harapan, tujuan memang banyak kendalanya. Tinggal ukurannya yang mau jadi ukuran itu apa? Kalau yang jadi ukuran itu kebahagiaannya materi, ya kan? Tadi sudah disinggung, materi tidak menjamin orang jadi bahagia. Kita akan berjalan, gitu kan? Nah, itu tujuan warohmahnya sudah ada di situ. Di dalam satu rumah ada orang berbahagia karena diberi rezeki anak. Tapi banyak pula orang yang menderita banyak anaknya, ya kan? Punya anak tidak banyak pun bisa jadi masalah. Anak si Citro berusaha, benar ya. Tapi ada yang damai-damai saja, gitu ya. Anak alhamdulillah, gitu ya. Orang yang alhamdulillah bersyukur. Jadi pokok pangkalnya itu kesyukuran sebetulnya. Karena cita-cita orang serumah belum tentu sama dengan cita-cita orang yang serumah pula. Tetapi harus yang dibuat tadi, cintanya kepada Allah itu yang jadi prinsip. Kalau kita sudah mantap, saya sudah punya keyakinan sepanjang itu cinta dicintai oleh Allah. Keluarga tidak cinta pun tidak mengapa. Harus punya begitu. Ya. Pokoknya yang ngurusi pengajian, orang ngurusi nyong gitu ya. Nah itu tidak salah. Kalau ngurusi pengajian, orang ngurusi anak itu tidak salah. Ngurusi partai baik, anak orang di sekolah, nah itu sudah salah. Ya kan? Kita kan sudah bercita-cita, punya cita-cita, punya wawasan gitu, ingin bahagia, tentu keluarga kan gitu kan, ingin bahagia itu. Tapi kalau di dalam satu rumah kok sama dengan cita-cita orang tua, belum tentu. Kalau kita belum bisa memahamkan, maka penting memahamkan cita-citanya juga biar anak itu tahu. Ya kan banyak kita sejarah tuh ya, beberapa bapaknya Nabi biar anaknya yang bertolak gitu. Pokoknya suaminya Nabi ya, bojone ya banyak kayak kisah-kisah seperti itu ada. Maka prinsip kita hidup ya walaupun satu rumah, kalau kita sudah yakin yang benar ini yang semakin dekat pada Allah, jalankan walaupun orang rumah tidak suka. Jangan kita kalah dengan mereka yang justru ya jangan kalah dengan mereka. Maka remote itu penting gitu ya, remote kita menjadi remote. Jadi remote yang baik, remote yang selalu sehat, gitu kan? Nah, harus begitu. Jadi jangan harus anaknya baik, anaknya bener. Tapi kan anaknya sugih, nah gitu ya. Ya pokok pangkalnya sugihan kan kekayaan, padahal belum tentu anaknya yang kaya itu bahagia. Gitu. Tapi yang benar ya begini, menurut kita mana yang lebih dekat pada Allah, mana yang lebih dicintai oleh Allah, itu yang kita ikuti. Orang serumah nggak suka, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita itu punya kewajiban, gitu ya.
Kalau kewajiban itu sudah dilaksanakan ya sudah, sudah kita laksanakan. Adapun mereka itu kok tidak suka dengan kita itu jangan. Orang rumah saya, kok untuk biaya ini untuk sekolah itu kotak itu kewajiban kita dosa dihidupin. Menyekolahkan, beli pakaian itu kewajiban kita. Kalau kita sudah memberikan, kok mereka tidak baik dengan kita, ada yang salah di kita. Ini ya, caranya mendidik. Nah, maka perlu tadi mewakili, ya menjernihkan hati kita, ya menyatukan hati dan pikiran itu penting. Apalagi kalau menyatukan orang serumah gitu ya, itu betul-betul susah. Kalau memang tadi tidak selamanya yang tidak baik disikapi dengan tidak suka juga. Akan lebih baik ketika kita semua apa yang ada itu kita sikapi dengan feeling atau dengan apa sikap yang baik saja. Ya, kelalaian yang dan ya usah di masalah ini ya. Apa-apa kalau kita menyikapi dengan hal yang tidak suka, tidak baik, yang baik pun menjadi jelek. Itu di situ kan ada ya. Ya, jangan wedang. Manuk, jangan wedang. Jadi kalau 12 sendiri, 12 putih apa 12 gede kan itu ya. Kita bayang kenalan. Waktu anu ada berke bayar, harus kok bayang kenalan. Masalah gelas saja bisa ribut. Padahal dia mau bikinkan air minum. Bisa ribut itu gitu ya. Masalah kurang manis, masalah elegan jadi masalah. Kenapa? Kalau kita tidak ada lemah kontrol lah, lemot kontrolnya lah intinya kayak gitu. Maka perlu mari kita ngaji itu ya, ngaji ini dalam rangka mencas ya remote kita itu supaya kita ya udahlah dia nggak suka ya diam aja gitu kan. Kalau memang kita diamnya kalau lebih baik ya diam aja. Kalau ngomong daripada kalau ngomong nanti jadi banyak ya kan ya itu. Kadang juga ada yang terjadi ini problem keluarga memang di mana-mana ada ya. Zaman Nabi, ada sudah kisahnya sudah ada itu. Maka yang dari prinsip kita nyong lebih apik orang mari Gusti Allah itu saja. Kalau kita lebih baik kepada Allah ya sudah. Itu saja yang kita ikuti, kita tempuh, kita jalankan. Maka itu mari ibu bapak-bapak gitu ya. Kita memang butuh kesabaran, ya betul. Tadi saja yang agak kurang ini hanya gini. Jadi kalau kaitannya dengan ijab kabul gitu ya. Ijab kabul kan orang tua itu kan sudah menikahkan, ya menikahkan. Ya sudah segala sesuatunya serahkan kepada. Pokoknya kita punya anak lanang, sudah menyerahkan, ya sudah dibimbing sana dibidak gitu kan ya. Nah, orang tua tinggal memberikan contoh-contoh yang baik, nasihat-nasihat yang baik, saran-saran yang baik. Kita tidak boleh memonopoli, ya, monopoli segala-galanya nggak boleh. Sudah punya tanggungan, seperti mamanya kita punya anak perempuan, saya sudah menyerahkan. Saya hanya kontrol kalau memang menurut saya tidak baik, dengan tidak baik. Kita tidak bisa memaksakan. Keinginannya apa anak saya atau mungkin mantu saya gitu ya. Selama itu baik jalan, gitu ya. Selama saya bisa ngomongi, selama kita bisa bantu. Lainnya yang udah spes, berarti bojomu, apa namanya, tapi yang bisa ya I get rock, gitu kan, bisa berkali ini. Insya Allah kebaikan itu akan dijumpai. Nah itu ibu bapak, mari kita ini terus menerus ngaji, karena ngaji ini kaitannya juga dengan hidup baik, gitu ya. Bahkan ngaji ini supaya hidupnya baik. Islam, Quran diturunkan itu supaya manusia hidup baik. Kenapa tidak baik? Karena tadi ya, yang satu kepengen pelajari Al-Quran, yang satu enggak. Yang satu ingin mengejar akhirat, yang satu lagi yang dikejar dunia. Ibu bapak, kalau saya mau cerita problem, sekarang problem anak-anak kita itu apa? Problem anak-anak kita adalah pekerjaan. Anak-anak kita ketika kuliah itu pikirannya pengen jadi pegawai negeri. Tuh, setelah kuliah rampung udah pegawai negeri, lemas, kan? Loyo dimotivasi yang lain kayaknya juga berat, gitu kan? Maka dari itu memang ini problem bersama itu ya. Mari kita ini kami problem yang punya pengalaman bisa lah disampaikan, gitu kan ya. Jadi
tidak semuanya persoalan itu dihadapi dengan baik pun ya. Nah, maka ujung-ujungnya mari kita itu ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam berkeluarga, ikhlas dalam berjuang. Kenapa? Ikhlas itu akan menyelamatkan amal-amal kita. Ya, jadi kalau mereka memaksakan saya harus seperti mereka ya nggak bisa, gitu kan? Ya, contoh yang sederhana beginilah ya, anak-anak ini pengennya, masih ini buat saya kepengennya ya model gaji gede, gitu kan? Udah kepenak, itu sih angel, gitu kan? Harus dirintis, kita harus seperti itu, dirintis, berjuang dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan bahagia yang punya bahagia Allah. Maka saya juga mendidik anak, jangan kejar dunia lah, kejar akhirat, tapi dunia akan mengikuti. Kalau mengejar akhirat dengan mengejar dunia, akhirat tidak akan ketemu nanti, malah jauh dengan akhirat. Maka anak-anak dididik kejar akhirat. Nah, saya merasa seperti itu ya, anak-anak kita tidak takut ngaji pada akhirat. Apa ya, meskipun dia tidak berbuat jahat gitu ya, baik dalam urusan, baik dalam pengertian normal gitu ya, orang nakal, orang mendem, orang apa, tapi kan masih belum sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Itulah proses itu ya, proses kudu sabar, kudu apa ya. Maka mari kita ikhlas aja lah, bapak-bapak. Pis apik baik bisa dianggap orang apik, apa mana kita menungsa. Nabi Muhammad tapi kayak apa? Nabi Muhammad kok kapeknya luar biasa, akeh berarti orang seneng kok, ya kan? Banyak yang musuhi itu kan. Allah sudah begitu baik, sudah begitu bagus, banyak yang mengkhianati. Maka kalau kita berbuat baik, kita yakin itu baik menurut Allah, menurut Rasul, jalan saja. Kalau orang lain tidak suka, tidak masalah. Ya? Kalau kita akan selamat, pasti selamat itu. Jangan malah kita manut mereka, harus salah itu manuti. Dia mau diinginkan begitu ya. Saya kira itulah gambaran yang sederhana itu. Semua orang punya problem, tidak ada orang yang tidak punya problem. Tapi bagaimana menyelesaikan problem? Ya, problem selesai, kita dekat kepada Allah, gitu kan ya. Meskipun problem tidak selesai, tapi kita tetap dekat kepada Allah. Problemnya orang bukan Gusti Allah, malah itu. Itu kira. Saya kira itu Bapak tambah dari saya selaku pakar Jo, gitu ya. Pakar Jo, gitu ya. Jadi ketemu lagi kalau Sabtu depan bersama Ustaz Samingan. Nah, kotak-kotak karena kan jadwal itu sifatnya tentatif itu tidak tetap, bisa berubah. Alhamdulillah ya Pak, saya kontak terus, juga kondisi fisik masih belum sehat. Ya karena kalau jauh Jakarta Purwokerto kan harus dibeban bersama biayanya. Saya kontak Purbalingga belum siap, gitu ya. Maka jadi katakan Purbalingga mengadakan, Banjar mengadakan kan jadi kayak safari gitulah ya. Jadi menjadi ringan. Tapi ini belum siap semuanya, jadi nanti kalau lain waktu kita sedang komunikasi dengan bagaimana pengajian ini mencerahkan kita, ya, mencerahkan kita dan bisa mengkondisikan kita menuju pada samawat tadi. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf, mari kita akhiri lawat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.